semua. Om Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Patricia Kristamasi Nambau Sarjana Pendidikan, berunit kerja di SD Negeri 83 Manado. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Saat ini akan melakukan uji kinerja pembelajaran dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan model Problem Based Learning menggunakan kurikulum Merdeka. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Apakah anak-anak semua dalam keadaan yang baik hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian semua sudah sarapan? Sudah, Bu. Apakah kalian sebelum ke sekolah mandi? Ada, Bu. Sikat gigi? Ada, Bu. Apakah anak-anak bersemangat hari ini? Semangat, Bu. Diminta kalian semua untuk berdiri dan kita menyanyikan dulu lagu Profil Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk semua. Sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin bertanya. Bisa memimpin doa kita di pagi hari ini? Oke, silakan Aulia. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aulia. Silakan duduk semua. Siapa di antara anak-anak yang hari ini yang temannya tidak masuk sekolah? Apakah semua hadir? Hadir, Bu. Oke, bagus, luar biasa. Semua anak-anak di kelas bukan? Semuanya anak yang rajin, anak yang pintar. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kenapa kita melakukan sesuatu harus berdoa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Bisa? Kewajiban kita sebagai umat yang percaya, orang yang beragama harus mengawali semua kegiatan dengan berdoa. Minta rahmat dan tuntunan dari Tuhan supaya kalau kita belajar dengan apa? Baik. Lanjut, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Siapa yang bisa memimpin kita di pagi hari ini untuk menyanyikan lagu nasional? Silakan maju Gisel. Berdiri. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap
tersebut, Gabriel minum obat atau ke rumah sakit? Minum obat. Minum obat. Kenapa Gabriel bisa sakit perut? Karena terlalu banyak makan cabai. Nah, terlalu banyak makan cabai sehingga membuat Gabriel sakit perut. Coba Nurul, Nurul pernah tidak mengalami sakit selain di gambar ini? Apa? Sakit apa? Sakit gigi. Jadi waktu Nurul sakit gigi, Nurul minum obat atau ke rumah sakit? Minum obat. Kenapa bisa Nurul sakit gigi? Nah, terlalu banyak makan coklat. Supaya kita sembuh dari sakit gigi, kita harus apa? Rajin gigi. Jangan terlalu sering juga makan makanan yang manis. Makanan yang manis, mungkin makanan yang terlalu keras sehingga membuat gigi kita menjadi sakit. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini yang pertama, coba Ikrimah baca. Melalui kegiatan membaca teks garuk-garuk beserta membaca dari dengan mengucapkan yang baik. Coba. Jadi yang pertama nanti akan dibagikan teks bacaan supaya anak-anak dapat membaca dengan nyaring. Nyaring ini maksudnya anak-anak membaca dengan suara yang jelas, dengan intonasi yang baik. Tidak nanti kalau ibu akan tunjuk satu persatu tidak akan berebut. Selanjutnya tujuan yang kedua, coba Aulia bisa bacakan tujuan yang kedua. Bisa. Melalui mencermati isi teks serta didik dapat mengidentifikasi dan menyebutkan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Nah, jadi juga saat kalian membaca teks bacaan tentang garuk-garuk, anak-anak dapat memahami dan mengidentifikasi serta menyebutkan permasalahan yang dialami oleh tokoh utama dalam cerita. Oke, selanjutnya yang ketiga, coba Revan baca. Yang ketiga? Memahami penyebab dari alergi. Oke, nanti juga saat kalian akan membaca, kalian akan memahami apa sih itu alergi. Sebelum kita jauh lebih dalam pembelajaran hari ini, kita baca bersama-sama kata-kata motivasi di depan. 1, 2, 3. Akar pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis. Maksudnya akar pendidikan itu pahit. Untuk kalian waktu belajar, kalian akan bersusah payah, kalian akan merasa sulit dalam belajar. Tapi saat setelah kalian sudah selesai belajar, kalian akan memperoleh pembelajaran atau nilai atau ilmu yang berguna yang dapat kalian gunakan di masa yang akan datang. Are you ready? I'm ready, I'm ready, go. Sekali lagi, are you ready? I'm ready, go. Oke, saat ini aku akan membagikan materi ajar kita di hari ini. Di dalam materi ini ada teks bacaan, garuk-garuk, dan bagaimana cara kita untuk menentukan permasalahan dalam cerita tersebut. Nah, sekarang anak-anak, ibu telah membagikan materi ajar atau teks bacaan tentang apa? Garuk-garuk. Nah, nanti ibu akan minta kalian untuk membacanya secara bergantian. Perhatikan, membaca dengan nyaring, maksudnya membaca dengan suara yang jelas, dengan intonasi yang baik, sehingga teman-teman juga dapat membaca atau mengikuti dengan baik. Teman-teman juga yang belum diberi kesempatan untuk membaca, memperhatikan juga menilai teman-teman yang membaca, yang ibu tunjuk membaca dengan nyaring. Paham? Paham, Bu. Oke. Coba yang pertama, ibu minta Safatin untuk membaca. Bacalah cerita garuk-garuk di bawah ini dengan nyaring secara bergantian. Perhatikan intonasi kalian saat membaca. Garuk-garuk, bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi. Itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru. Rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asi yang cerewet, menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi. Itu sudah bukan rahasia lagi. Oke, terima kasih Safatin. Ian, coba lanjutkan paragraf kedua.
Selain terbebas dari keasi, di rumah Fahmi juga banyak makan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Melinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih toples berisi kerupuk itu. Oke, terima kasih. Dilanjutkan oleh Ikrimah. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada menembali halaman buku goda sagoy. Kidul hanya berimis tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya mengaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri, tangan kanan mengaruk tangan kiri, kedua tangannya terlihat membengerah. Oke, terima kasih Ikrimah. Dilanjutkan oleh Gisel. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk? Kata Pak Hami. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan, geraknya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan terakhir dia mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Oke, terima kasih Gisel. Kemudian lanjutkan. Namun gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek karena Sagoy dan Fahmi makin sering menendeknya. Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkus itu. Terima kasih Aulia. Ansara, bisa? Tiba-tiba Kidul tertinggal makhluk. Bang. Di sini begitu tiba di rumah. Ansara harus. Di sini. Sini ya. Ini. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya kakak Asih tidak melihat apa daya gatalnya. Tidak kunjung hilang, makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan kakak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum kakak Asih bersuara, ibu sudah berkata, "Tak tegas, kita harus ke dokter." Dokter Titik yang memeriksa. Kidul menyapa dengan ramah. Ini sepertinya alergi, tidak makan singannya. Pakai apa? Bang. Dokter Tuti yang memeriksa Kidul. Lagi. Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. Ini seperti alergi, tadi makan singannya. Ulang. Alergi. Tadi makan siangnya. Seperti alergi. Tadi makan. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur, udang. Oke. Nurul lanjut. Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi. Tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang, papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Oke, terima kasih. Tepuk hebat untuk kita semua. Kamu hebat, sangat hebat, memang hebat. Yes. Nah, supaya kita lebih memahami tentang teks tadi, coba anak perhatikan juga Kidul.
Indonesia kelas 4, kurikulum Merdeka bab 8, sehatlah ragam. Setelah membaca nyaring cerita Garuk-Garuk, selanjutnya kita menemukan ada kata asing dalam cerita tersebut. Di antaranya yaitu alergi. Apa itu alergi? Alergi itu adalah perubahan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit atau keadaan sangat peka terhadap penyebab tertentu. Permasalahan tokoh cerita Garuk-Garuk itu. Karena tadi sudah menyaksikan video. Nah, tadi ada dalam cerita ada kata apa? Alergi. Siapa di sini yang tahu alergi itu apa sih? Nah, coba dulu nih. Apa itu alergi? Yang belum tahu. Gatal-gatal. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alergi adalah perubahan reaksi tubuh terhadap kuman penyakit. Kedua, keadaan sangat peka terhadap penyebab tertentu, misalnya karena zat, makanan, serbuk, keadaan udara, asap, dan sebagainya. Yang dalam keadaan tertentu tidak membahayakan untuk sebagian besar orang. Nah, jadi mungkin di sini ada yang alergi terhadap makanan. Jadi kalau saat dia makan seperti di cerita, si tokoh utama ini alergi terhadap apa? Udang. Sehingga menyebabkan badannya terasa apa? Gatal. Jadi udang ini memicu reaksi alergi yang dapat menyebabkan badan gatal, badan juga bisa memerah, bisa panas. Itu disebut dengan alergi. Itu alergi makanan. Ada juga yang alergi terhadap asap atau debu. Jadi saat dia menghirup asap ataupun debu, dia bisa bersin-bersin. Bisa dia sakit kepala. Mungkin karena dia makan makanan yang tidak cocok yang menyebabkan alergi di dalam tubuh. Nah, sekarang kita pelajari permasalahan dalam cerita dengan menggunakan tabel. Nah, pertama kita lihat dulu judul cerita. Judulnya yaitu apa? Judul ini adalah nama yang dipakai untuk buku atau teks bacaan yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau teks bacaan itu. Kalau judul cerita biasanya berada di awal bacaan. Jadi kalau dia lupa tadi teks Garuk-Garuk, yang jadi judul harus ada di bagian awal atau bagian atas. Selanjutnya tokoh utama. Cara kita menentukan tokoh utama yaitu sebutan bagi toko ini bukan toko bangunan toko di mall ini Jalia, tapi toko ini merupakan orang atau objek dalam atau pemeran utama dalam cerita tersebut. Dengan kata lain, tokoh utama adalah tokoh yang dipisahkan dalam cerita tersebut atau disebut sebagai pusat cerita. Ciri dari tokoh utama adalah di mana tokoh atau perannya sering ditampilkan dalam berbagai kejadian dan mendominasi sebuah cerita. Di samping itu, sebagai pusat cerita, maka tokoh utama akan tampil di awal mulanya cerita hingga akhir cerita. Itu disebut sebagai tokoh utama. Selain tokoh utama, dalam sebuah cerita juga ada tokoh apa? Pendukung. Tokoh pendukung itu apa sih? Coba lihat di materi ajar. Coba lihat pengertian tokoh pendukung. Nah, bisa yang baca? Apa sih tokoh pendukung itu? Berdiri dan baca. Pendukung atau tokoh merupakan sebutan bagi tokoh yang berperan untuk mendukung kesadaran tokoh utama. Secara umum kehadirannya tidak sepenuhnya tokoh utama, namun mampu menunjang dalam cerita. Jadi dia hanya menambah atau pendamping dalam cerita tersebut. Hadirannya hanya muncul sesekali dan tidak sering atau tidak sering seperti tokoh utama. Biasanya tokoh pendukung ini tampil di tengah cerita saat tokoh utamanya telah dikenali. Selanjutnya kita perhatikan hal yang diinginkan atau tidak diinginkan. Apa sih maksudnya hal yang diinginkan atau tidak diinginkan? Coba Nurul baca. hal yang membuat tokoh utama menyukai atau melakukan sesuatu sehingga
yang simbol konflik atau awal mula cerita. Nah, jadi seperti tadi, hal yang diinginkan dalam cerita Garuk-Garuk, tokoh utamanya menginginkan apa? Nah, dia menginginkan apa? Keripik, udah atau apa? Rempeyek. Hal yang tidak diinginkan yaitu dia tidak ingin apa? Hah? Tidak ingin mandi, bagus sekali. Selanjutnya alasan tokoh utama menginginkannya. Jadi tokoh utama ingin untuk makan rempeyek. Maksudnya alasan dari tokoh utama sangat menyukai atau menginginkan hal tersebut. Selanjutnya ada tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya. Bisa Glory baca? Tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya ini maksudnya apa? Upaya atau cara dari tokoh utama untuk memperoleh keinginan. Oke, jadi dia melakukan apa sih supaya bisa mencapai keinginannya? Jadi dalam cerita itu tokoh utama selalu mempunyai keinginan atau dia mempunyai cita-cita, maksud dan tujuan. Selanjutnya hal yang membuat tokoh tidak mendapatkan keinginannya. Maksudnya coba Gabriel baca halangan atau hambatan. Coba Gabriel baca. Apa sih maksudnya? Halangan atau hambatan yang membuat tokoh utama tidak dapat keinginannya. Jadi setelah tokoh utama tahu keinginannya untuk apa, pasti dalam cerita ada hambatan yang membuat tokoh utama itu tidak dapat meraih keinginannya atau disebut dengan konflik dalam sebuah cerita itu. Selanjutnya, apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya? Nah, di sini menjelaskan alasan atau cara tokoh utama dalam cerita mendapatkan keinginannya. Jadi ini kalian jelaskan dia melakukan apa supaya dapat tercapai keinginannya. Toh, dia bisa apa dengan kemampuannya? Coba perhatikan. Dari cerita Garuk-Garuk tadi kita buat permasalahan tokohnya, yaitu judul cerita kita tulis atau kita isi dengan Garuk-Garuk. Tokoh utamanya yaitu siapa Ansara? Tokoh utamanya siapa Ansara? Kidul. Kidul. Tokoh pendukungnya siapa saja? Jul. Nah, tokoh utamanya siapa saja Jul? Hah? Aduh, bukan ya? Kat. Nah, jadi tokoh pendukung siapa saja Jul? Makanya baca anak-anak. Lagi. Tokoh pendukungnya yaitu siapa Jul? Coba lihat. Lalu siapa saja? Mami. Lalu Pak Kasih. Ibu dan Dokter Tuti. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh utama. Yang pertama apa? Tidak ingin mandi. Tidak ingin mandi. Kedua Ikrimah apa? Rempeyek. Lalu selanjutnya alasan tokoh menginginkannya. Yang pertama, Nurul baca. Kidul tidak ingin mandi karena gerakannya membosankan. Jadi dia tidak mau mandi karena gerakannya membosankan. Jadi kalau kata mandi dia cuma siram air, sabun, siram air. Udah. Dan itu yang membuat Kidul bosan untuk apa? Mandi. Alasan yang kedua, coba Aulia baca. Kidul ingin terus makan rempeyek karena rasanya enak. Alasan yang kedua yaitu dia ingin terus makan rempeyek. Padahal coba baca tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya, yaitu yang pertama, coba Gisel baca. Menghindari dari Kak Asi. Belajar di rumah Pak Hani. Fahmi, belajar di rumah. Pak Hani. Yang kedua, coba Ainun baca. Membawa pulang rempeyek. Karena dia sudah gatal-gatal, ibu siapa? Fahmi membungkuskan rempeyek. Nah, hal yang membuat tokoh belum mendapat keinginannya atau ini berada di tengah cerita. Yang pertama apa, Sahabatin? Kalau kita dari sini, ya tapi betul kan apa? Pada saat dari samping, dari sana tapi semua adalah
dari 5. Yang kedua coba Firmansyah baca. Tidak melihat ternyata tidur alergi terhadap udang yang ada di Jadi, apakah Kidul mencapai keinginannya? tidak. Dia ingin untuk makan rempeyek terus, juga dia ingin supaya tidak mandi. Tapi supaya badannya tetap sehat, dia harus mandi dan menghindari makanan yang namanya apa? Rempeyek atau udang. Bagus sekali. Sekarang Ibu ingin membuat kelompok. Jadi yang menyebutkan nomor 1 ya kelompok 1 yang menyebutkan. Kelompok 2 ya kelompok 2. Nomor 3 kelompok 3. Kelompok 4 berarti dia yang menyebutkan nomor 4. Oke, dimulai dari Revan. Hitung 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Oke, silakan membentuk kelompok berdasarkan nomor yang kalian sebutkan. Cek dulu. Kelompok 1 gimana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok berapa? 4. Kelompok berapa? 4. Oke. Yang sudah duduk berdasarkan kelompok, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi, ini dikerjakan secara berkelompok. Untuk menentukan permasalahan dalam cerita, tentu harus dibaca dengan seksama. Pahami baik-baik cerita tersebut, lalu kalian masukkan ke dalam tabel yang ada di LKPD. Jadi kalian tulis jenis cerita, tokoh utama, tokoh pendukung, hal yang diinginkan atau tidak diinginkan, alasan tokoh menginginkannya, tindakan yang dilakukan oleh tokoh untuk mencapai keinginannya, tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya, hal yang membuat tokoh tidak mendapatkan keinginannya, lalu yang terakhir apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya. Jadi kalian berdiskusi dan bekerja sama, jangan ada yang berkelahi di dalam kelompok atau tidak mau berkelompok bersama teman. Kata itu salah satu bentuk diskriminasi. Oke? Orang yang muncul pada dalam cerita. Jadi utamanya itu apa? Tokoh pendukung. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan yaitu jadi kaya atau banyak. Harus satu kebenarannya supaya dia jadi kaya atau bisa bermalas-malasan. Sudah selesai? Jadi jangan lupa perhatikan lagi baik-baik. Kalian membuat tokoh tidak mendapatkan keinginannya. Oke. Jadi presentasi satu-satu ya. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Maksudnya presentasi kalian maju di depan dan kalian bacakan hasil pekerjaan di LKPD kalian atau hasil diskusi kalian di depan. Oke, Ibu minta dulu kelompok layar. Silakan tampil di depan. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok layar. Kami dari kelompok layar akan mempresentasikan akan hasil dari kerja kami. Judul cerita akibat kemalasan Pak Dula. Tokoh utama Pak Dula. Tokoh pendukung Ibu Dula. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan, ingin menjadi kaya, tidak ingin bekerja keras. Alasan tokoh menginginkannya, Pak Dula ingin uang. Tindakan yang dilakukan tokoh
Pemalasan Sepak Bola. Terima kasih atas presentasi. Oke, kita tepuk hebat dulu untuk kelompok apa? Lion. Tepuk hebat. Sekarang ibu minta kelompok serigala, silakan maju. Kami akan presentasi. Kami dari kelompok Kami dari kelompok serigala akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, tuh. Kelompok serigala. Lagi. Serigala. Judul cerita akibat kemalasan Pak Lurah. Tokoh utama Pak Lurah. Tokoh pendukung istri Pak Lurah. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan. Menjadi kaya. Alasan tokoh menginginkannya untuk menjadi kaya. Tindakan yang dilakukan tokoh untuk bertindak mengenal hal yang membuat tidak mendapatkan keinginan. Garis tidur. Apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya? Jelas tidak, karena pemalasan Pak Lurah. Kemudian, kemudian presentasi kami. Demikian presentasi kami. Cepat dong. Demikian Presentasi presentasi dari kelompok serigala. dari kelompok serigala. Serigala. Terima kasih kelompok serigala. Kita tepuk hebat untuk kelompok serigala. Kemudian coba yang mengantuk, coba berdiri semua. Kita menyanyi lagu Ada Satu Pelukan.
Tula ingin kaya supaya dia bisa apa? Bermalas-malasan. Tindakan yang dilakukan toko untuk mencapai keinginannya itu dia menjual apa? Kambingnya dan berganti menjadi peternak apa? Hal yang membuat toko tidak mendapat keinginannya yaitu Pak Tula karena kemalasannya sampai apa? Dia tidur membawa apa? Kambing membawa apa? Tempayan yang berisi apa? Madu. Karena dia tidur, tentu tuh tempayan itu akan jatuh. Pada saat dia tidur dia bawa tuh tempayan sampai tuh tempayan jatuh. Kalau madu sudah kotor, tidak bisa dijual. Apakah Koko berhasil mendapat keinginannya? Tidak. Karena Pak Tula malas-malasan. Tapi di akhir cerita, karena sudah tidak punya uang, Pak Tula bekerja dan berubah menjadi Pak Tula yang rajin atau dapat bekerja. Ibu mau tanya, tadi Pak Tula dari beternak kambing, beternak apa? Madu. Kira-kira madu itu digunakan atau manfaat madu itu digunakan sebagai apa? Nah, Gisel, madu digunakan sebagai apa? Apa? Makan. Kenapa mesti makan madu? Karena madu merupakan bahan alami yang dapat membantu kita supaya tubuh kita menjadi sehat. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu minta kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Bekerja dengan diri sendiri, tidak ada yang mau lihat teman, bertanya pada teman supaya ibu dapat mengukur tingkat pemahaman kalian masing-masing. Oke, waktu habis silakan dikumpul. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Permasalahan tokoh dalam cerita. Jadi setiap sebuah teks bacaan atau sebuah cerita dia ada konflik di dalamnya atau ada permasalahan. Supaya kita dapat menentukan permasalahan dalam sebuah cerita, kita harus membaca dengan apa, Ulia? Dengan seksama. Kita baca baik-baik, kita pahami setiap paragraf, kita tentukan ide pokok. Jangan kita hanya membaca asal-asalan. Juga dalam membaca kita harus perhatikan intonasi atau nada saat kita membaca. Kalau kita membaca tidak perhatikan tinggi atau formanya, tentu pemahaman terhadap kata dalam atau kalimat di dalam teks bacaan itu tentu akan berbeda. Apakah anak-anak paham pelajaran hari ini? Sekarang kita melakukan refleksi. Ibu ingin bertanya, bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Lalu, apa yang kalian lakukan untuk dapat memahami materi ini? Selanjutnya, apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi ini? Selanjutnya, kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami? Nah, kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami materi hari ini? Artinya, jika kalian diminta memberi bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini? Biar Pancasila, saya nyanyi. Sekarang Ibu ada kata-kata motivasi terakhir. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun kata orang lain, belajar dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Sepakat? Sepakat. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, kita menyanyi lagu daerah. Siapa yang bisa? Bori bisa? Bisa, Bu. Silakan
Silakan maju di depan. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita menyanyi lagu daerah Sayang-sayang si Bapak. Pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.